Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam MOOC mata kuliah keperawatan dasar untuk mahasiswa D3 keperawatan. Jadi materi kali ini adalah tentang kebutuhan dasar cairan dan elektrolit. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit, mengidentifikasi keseimbangan cairan elektrolit berdasarkan tahap tumbuh kembang atau sesuai umur, menjelaskan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, memahami masalah-masalah cairan dan elektrolit, serta mampu menggambarkan tanda dan gejala, kelebihan dan kekurangan cairan elektrolit. Serta kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada gangguan cairan dan elektrolit. Nah, kita ke definisi tentang apa itu cairan tubuh. Cairan tubuh adalah jumlah air yang ada dalam tubuh kita. Nah, cairan ini terbagi menjadi cairan intraseluler dan ekstraseluler. Nah, untuk intraseluler itu terdiri dari air, elektrolit, dan protein. Sedangkan ekstraseluler ini merupakan cairan yang ada di luar sel, ya, atau disebut ECF, dibagi menjadi intraseluler, interstisial, dan cairan di sistem lainnya. Untuk intravaskuler ini merupakan cairan dalam arteri dan vena. Sedangkan interstisial itu merupakan cairan yang ada di antara sel. Dan kemudian di tempat lain ini ada di sistem limfatik, sekresi gastrointestinal, ada di dalam cairan cerebrospinal, dan ada di cairan serosa. Nah, jika seseorang itu kehilangan cairan ekstraseluler, itu akan menyebabkan hipovolemi. Nah, di dalam tubuh manusia, cairan tubuh itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan jumlah lemak. Pada bayi itu 100% tubuhnya terdiri dari cairan. Ya. Kalau pada dewasa itu 60% dari tubuhnya terdiri dari cairan, sedangkan pada lansia akan menurun sekitar 50%. Nah, kebutuhan dasar air itu sekitar 30 sampai 50 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Jadi dalam satu hari itu sekitar 30 sampai 50 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 10 berarti kebutuhannya sekitar 300 sampai 500. Nah, sekarang kita lanjut ke perpindahan cairan dan elektrolit. Nah, proses pergerakan air dan elektrolit antar kompartemen tubuh itu bisa melalui proses difusi. Ini perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian ada proses osmosis. Ini perpindahan air melewati membran sel, tidak membutuhkan energi. Ada proses transport aktif, ini perpindahan ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan membutuhkan energi. Nah, sedangkan proses filtrasi ini merupakan perpindahan cairan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau tekanan hidrostatik. Nah, proses-proses tersebut itu mempertahankan osmolaritas di semua kompartemen ketika terjadi perbedaan konsentrasi elektrolit. Nah, sekarang kita ke tekanan osmotik dan cairan intravena. Tadi sudah saya jelaskan tentang cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Nah, biasanya di rumah sakit kita melakukan terapi intravena ke pasien, pemberian cairan. Nah, kita harus paham dulu berbagai jenis cairan. Nah, ada cairan intravena isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Saya akan perjelas satu-satu. Nah, cairan intravena isotonik ini mempunyai konsentrasi yang sama dengan darah, tidak menyebabkan perpindahan cairan. Contohnya itu cairan normal salin atau biasa disebut NS 0,9%. Ada cairan IV hipotonik, ya, ini konsentrasinya lebih rendah daripada darah. Nah, air akan berpindah ke dalam sel dan menyebabkan bengkak. Contohnya normal salin 0,45%. Nah, jika cairan IV itu hipertonik, ini cairan yang konsentrasinya lebih tinggi daripada darah.
Nah, air berpindah keluar sel menuju aliran darah akan menyebabkan penyusutan. Contohnya normal salin 3%. Anda bisa melihat tentang tonisitas cairan dalam gambar berikut ya. Silakan dilihat apa yang akan terjadi jika diberikan cairan hipotonik, isotonik maupun hipertonik. Nah, sekarang kita lanjut ke pertimbangan umur terhadap cairan. Tadi sudah saya bilang bahwa cairan itu dipengaruhi oleh umur. Pada bayi baru lahir, tubuhnya hampir 100% terdiri dari cairan. Nah, pada remaja, ini perlu diajarkan untuk cukup cairan, terutama saat exercise atau saat olahraga, karena biasanya remaja lupa untuk minum. Nah, pada dewasa, biasanya kebutuhan cairan elektrolit ini tergantung proses pembedahan, adanya penyakit kronik maupun penggunaan diuretik. Diuretik ini biasanya digunakan oleh pasien dengan gagal jantung maupun gagal ginjal. Diuretik itu akan menyebabkan seseorang itu selalu mengeluarkan cairan lewat urin. Nah, sekarang kita bahas tentang ketidakseimbangan cairan ya. Jadi di dalam tubuh kita ada yang namanya kondisi cairan itu tidak seimbang. Nah, kondisi seperti apa yang menyebabkan cairan tidak seimbang? Yang pertama vomiting. Vomiting itu muntah ya. Nah, muntah ini bisa menyebabkan kehilangan cairan, asam dan potasium sehingga menyebabkan hipokalemia. Nah, sehingga resiko terjadi defisit cairan ekstraseluler dan terjadi alkalosis metabolik. Kemudian diare yang kedua. Nah, diare ini menyebabkan kehilangan cairan dan bikarbonat sehingga resiko terjadi defisit cairan ekstraseluler dan terjadi asidosis metabolik. Yang ketiga ada diaforesis. Diaforesis ini keringat berlebih. Ini akan menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Diuretik. Nah, diuretik ini obat untuk mengeluarkan cairan di dalam tubuh. Ini menyebabkan kehilangan cairan dan potasium. Diuretik itu hanya diresepkan untuk pasien dengan gagal ginjal dan gagal jantung. Biasanya ada beberapa obat pada tempat yang ilegal itu menjual obat untuk pelangsing. Nah, biasanya yang ilegal itu mereka mencampurkan diuretik. Nah, sehingga yang minum itu semua cairannya akan keluar sehingga dia akan kelihatan kurus. Tapi akhirnya dia masuk rumah sakit dengan kondisi dehidrasi. Nah, sekarang kita kalau butuh cairan dan elektrolit yang banyak, kita harus banyak minum ya. Jadi jangan sampai nanti kita diinfus, kita diberikan cairan intravena. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya mekanisme haus. Nah, mekanisme haus ini seperti apa? Nah, jika ada perubahan osmolaritas di cairan ekstraseluler ya, jika IGF itu menurun, ini menyebabkan osmolaritas meningkat sehingga mengaktifkan sel di otak osmoreseptor untuk mencetuskan keinginan untuk minum sehingga kebutuhan cairan akan tetap terpenuhi. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah-masalah dalam cairan dan elektrolit. Ada dua ya, kita kaitkan juga nanti dengan diagnosis keperawatan, ada hipovolemi dan hipervolemi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, hipovolemi itu apa? Hipovolemi itu adalah defisit atau kekurangan volume cairan ekstraseluler atau biasa kita sebut ECF, extracellular fluid ya. Nah, ini adalah kondisi di mana tidak cukup cairan, bisa karena terjadi perdarahan, misalnya pasien kecelakaan kehilangan banyak darah sehingga terjadi hipovolemi ya. Biasanya kecelakaan yang paling banyak kehilangan darah itu kalau terjadi fraktur ya, patah tulang di daerah femur, kaki bagian atas dekat tulang panggul ya. Gejalanya apa? Gejalanya ini pasien bisa kehilangan berat badan. Saya tadi di awal sudah sebutkan bahwa 60% tubuh itu terdiri dari cairan. Nah, kemudian bisa terjadi hipotensi ortostatik. Apa itu hipotensi ortostatik? Nah, hipotensi ortostatik itu adalah kondisi tekanan darah akan menurun secara tiba-tiba karena perubahan postur. Jadi dari duduk kemudian berdiri itu akan menyebabkan hipotensi.
itu karena kondisi hipovolemi. Tapi kalau kondisi normal ya tidak masalah, setelah duduk berdiri tensi tetap akan normal. Biasanya dari berbaring berdiri itu langsung terjadi hipotensi ortostatik ya. Kelemahan, nadinya lemah dan penurunan urin output. Jelas kenapa urin output menurun, karena tubuh kekurangan cairan. Tidak mungkin tubuh mengeluarkan cairan. Nah, sehingga tanda pasien terjadi hipovolemi itu adalah terjadi penurunan output urin. Nah, tata laksana seperti apa? Langsung segera beri pasien cairan IV intravena isotonik. Nah, kemudian tadi terjadi hipotensi ortostatik, jangan lupa jaga pasien dari injuri atau cedera karena kemungkinan terjadi hipotensi ortostatik. Ya, kemudian yang kedua hipervolemi. Jadi yang tadi hipovolemi sekarang hipervolemi. Hipervolemi ini adalah kelebihan cairan ekstraseluler, terlalu banyak cairan. Biasanya pada kondisi seperti apa? Gagal hati, ya, atau kanker hepar. Ya, itu terjadi kelebihan cairan. Biasanya akan timbul asites. Ya, asites itu biasanya perutnya membesar, isinya apa? Isinya cairan. Ya, kehamilan itu juga terjadi hipervolemi. Gagal jantung, gagal ginjal. Nanti teman-teman pelajari ya anatomi fisiologi jantung dan ginjal. Ginjal ini perannya sangat penting untuk pengaturan cairan, regulasi cairan ya. Sehingga kalau terjadi gagal ginjal maupun gagal jantung akan terjadi retensi cairan di dalam tubuh. Tubuh akan bengkak ya. Tubuh tidak mampu mengeluarkan cairan. Nah, terlalu banyak resusitasi cairan intravena. Resusitasi itu apa? Biasanya pada pasien yang datang kekurangan cairan dikasih cairan banyak di dua tangannya ya, dipasang 2 IV line, kelebihan ya, resusitasinya berlebihan. Nah, gejalanya apa? Peningkatan berat badan yang sangat cepat. Nah, ini biasanya yang tadi saya sebutkan, orang yang jual obat ilegal untuk pelangsing itu dikasih diuretik, cairannya keluar semua. Nah, ada yang malah untuk meningkatkan berat badan biar bisa gemuk, mereka akan menambahkan isinya itu adalah biasanya obat-obatan yang menyebabkan retensi cairan, sehingga cairannya nggak bisa keluar dari dalam tubuh, makanya dia akan kelihatan gemuk, tetapi dia akan sakit ya. Peningkatan tekanan darah, distensi vena jugularis. Jadi vena jugularis ini di kanan kiri leher nanti kelihatan besar itu ya, itu vena jugularis. Kalau ada distensi akan kelihatan besar, tapi kalau tidak distensi tidak akan kelihatan ya. Penurunan output urin, edema pulmonal, jadi bengkak pada paru, dan dyspnea. Dyspnea itu sesak. Kenapa sesak? Karena paru terisi banyak cairan, otomatis akan terjadi gangguan pernafasan. Nah, tata laksananya apa? Pasti harus dibatasi sodium dan cairan, dan pemberian diuretik. Diuretik ini untuk mengeluarkan cairan ya. Nah, sekarang kita ke berbagai macam elektrolit yang ada di dalam tubuh kita yang sangat penting ya. Apa saja nanti akan saya perjelas dan fungsinya seperti apa ya. Jika kurang atau berlebihan itu seperti apa. Yang pertama sodium. Sodium ini normalnya 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter. Jadi berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan air. Diatur oleh aldosteron. Nah, jika terjadi rendah sodium akan terjadi hiponatremi, gejalanya bisa sakit kepala, bingung, dan bahkan pasien bisa koma. Tata laksananya pemberian normal salin yang hipertonik 3% ya, dan batasi intake cairan. Kemudian hipernatremi itu bila terjadi kelebihan sodium. Nah, gejalanya apa? Pasien letargi, lemes ya, irritable, kejang, bahkan terjadi kelemahan yang masif. Nah, tata laksananya seperti apa? Kita rehidrasi dengan dextrose ya. Kemudian kita peningkatan intake air. Ya. Selain itu ada potasium. Potasium ini jenis elektrolit yang dominan di ICF ya. Untuk nilai normalnya Anda bisa lihat, Anda bisa buka nilai laboratorium normal untuk elektrolit ya. Biasanya bisa karena diet ya, pisang, jeruk, tomat ini tinggi potasium ya. Nah,
Jika terjadi imbalans kalium, potasium, jadi potasium ini disebut juga dengan kalium, akan terjadi abnormalitas jantung. Jadi orang yang gagal ginjal, gagal jantung biasanya dibatasi untuk makan pisang, jeruk, dan tomat. Nah, ada namanya hipokalemi. Hipokalemi ini rendah kalium. Gejalanya seperti apa? Itu terjadi kelemahan, aritmia, abnormalitas jantung ya, letargi, nadinya cepat. Nah, tata laksananya tentu saja kalau hipokalemi pasti diberikan infus intravena potasium atau cukup dengan diet tinggi potasium. Jika diet tidak mampu baru intravena ya. Nah, untuk hiperkalemi, hiperkalemi itu adalah kelebihan kalium, gejalanya terjadi aritmia jantung juga ya, kram, diare, dan irritable. Tata laksananya ya batasi diet potasium, pemberian kalsium glukonat, dan jika akut dilakukan dialisis. Nah, elektrolit selanjutnya itu ada kalsium. Kalsium ini sebagian besar disimpan di tulang. Ini kita sudah tahu ya, fungsinya kalsium ini sangat penting untuk tulang dan gigi ya, sumbernya dari ikan ya, ikan laut, biji-bijian. Nah, ada dua kondisi, rendah kalsium dan tinggi kalsium. Jika rendah kalsium namanya hipokalemi ya, itu akan menimbulkan kejang ya. Tata laksananya peningkatan diet kalsium. Hiperkalemi ini gejalanya berupa konstipasi, peningkatan haus dan kencing. Tata laksananya ya pasti diet dulu. Jika diet tidak mampu, nanti ada terapi intravena. Nah, kemudian ada yang namanya magnesium. Magnesium ini disimpan di tulang, penting untuk kontraksi otot dan metabolisme sel. Sumbernya kacang-kacangan. Ada dua kondisi juga, hipo dan hiper. Hipomagnesemia dan hipermagnesemia. Kalau hipo ini gejalanya letargi, lemah, kejang, kaki kram ya, tremor ya, dan aritmia. Tata laksananya apa? Diet tinggi magnesium. Kalau hipo, kalau hiper, tata laksananya diet dan diet rendah magnesium dan juga dialisis. Kenapa? Karena kadang tubuh tidak bisa mengeluarkan secara sendiri, jadi butuh dialisis. Gejalanya bisa terjadi bradikardi, asistol, makanya kenapa butuh dialisis cepat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke asuhan keperawatan ya, tujuan pembelajaran kita yang terakhir. Di asuhan keperawatan itu terdiri dari pengkajian, terus kemudian kita menentukan diagnosis keperawatan, kita menentukan rencana intervensi dengan menulis dulu kriteria hasil apa yang kita inginkan agar pasien itu bisa mengatasi masalah keperawatan yang terjadi pada dirinya, dan kita evaluasi. Tapi di sini akan saya jelaskan singkat ya. Jadi pengkajian dulu. Kaji itu riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu. Jadi riwayat penyakit sekarang apa yang sedang dialami pasien, riwayat penyakit dahulu itu bisa kita tanyakan apakah dia punya penyakit gagal ginjal, gagal jantung yang menyebabkan dia hipervolemi, atau mungkin kondisinya yang riwayat penyakit sekarang tadi diare ya, itu muntah yang berlebihan, itu akan menyebabkan hipovolemi. Dan penyakit penyerta itu di riwayat penyakit dahulu ya, itu kita kaji. Jadi yang kondisi sekarang itu kaji dengan detail. Misalnya datang dengan diare, pasiennya mengalami hipovolemi berat, diarenya sudah berapa kali ya, dalam satu hari sudah dilakukan apa, sudah minum obat apa gitu ya. Misalnya muntahnya kira-kira karena apa. Kemudian penyakit penyerta, riwayat penyakit dahulu. Pemeriksaan fisik, lihat. Jadi kalau cairan dan elektrolit itu lihat turgor kulit ya. Turgor kulit ini dicubit, jadi harus kembali kurang dari 2 detik. Jadi kalau kembalinya lama itu kemungkinan pasien sudah dehidrasi ya. Itu penting pemeriksaan fisik. Kemudian mata. Kalau mata cowong kemungkinan ada dehidrasi. Ya, biasanya semakin cowong mata itu dehidrasinya akan semakin berat. Kemudian apakah ada bengkak edem? Bengkak edema itu menandakan adanya hipervolemi ya, kelebihan volume cairan. Kaji juga obat-obatan apa yang sering dia minum. Karena apa? Karena
selain penyakit gagal ginjal, gagal jantung, penyakit di hepar, hati ya, itu selain yang menimbulkan edema dari penyakit itu bisa karena kesalahan minum obat-obatan. Biasanya mungkin dia pengen gemuk, minum obat-obatan ilegal yang dijual orang yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi edema. Atau mungkin dia sangat kurus, dehidrasi, mungkin dia minum obat pelangsing. Jadi itu semua kita kaji. Nah, untuk menentukan masalah keperawatan kita harus analisis data apa yang muncul. Jadi diagnosis keperawatan ada hipervolemia dan hipovolemia. Nah, kalau hipervolemia itu apa? Hipervolemia tadi sudah saya jelaskan tadi ya, peningkatan volume cairan ya, baik intravaskuler, interstisial maupun ekstraseluler. Kalau hipovolemi ini adalah penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial dan infraseluler. Nah, Anda bisa lihat di gambar gejala mayor dan gejala minor. Itu kalau ada pada pasien ya, minimal itu ada 2 gejala mayor, 1 gejala minor, itu sudah bisa mengangkat diagnosis hipervolemi maupun hipovolemi ya. Nah, untuk rencana keperawatan ya, kita tentukan dulu kriteria hasil yang mau kita siapkan untuk pasien. Jadi dalam beberapa hari pasien harus apa? Nah, tergantung data yang kita angkat tadi apa saja. Jadi data yang abnormal itu nanti yang kita mau buat menjadi normal. Untuk yang pertama, untuk hipervolemi ini dengan manajemen hipervolemi ada 4 tindakan ya, observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Bisa Anda lihat dalam tabel. Jadi ini kita menggunakan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia oleh PPNI ya, untuk diagnosis tadi buku SDKI. Jadi ada 4 tindakan observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Kolaborasi ini tentu kalau hipervolemi adalah pemberian diuretik. Nah, untuk hipovolemi sama juga ya, manajemen hipovolemia. Ada tindakan observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Edukasi ini adalah memberikan pendidikan kesehatan terkait masalah keperawatan yang dialami pasien ya, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak, karena kan tadi pada hipovolemi terjadi hipotensi postural. Nah, terapeutik ini hitung kebutuhan cairan pasien ini berapa ya, berikan posisi yang sesuai ya, dan berikan asupan cairan oral. Anda bisa lihat dalam tabel, dan jika Anda belum jelas Anda bisa lagi membuka buku 3S ya, SDKI, SLKI dan SIKI untuk membuat diagnosis keperawatan dan membuat rencana intervensi yang sesuai. Demikian materi dari kebutuhan dasar cairan dan elektrolit yang sangat singkat ini. Semoga teman-teman bisa paham. Kita akan ketemu di kebutuhan dasar cairan dan elektrolit yang kedua terkait tindakan yang bisa kita lakukan ya pada pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Cukup di sini, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.